Oke, berjumpa lagi di tutorial Arduino kita. Di sesi ini kita akan membahas tentang sensor suhu ya. Sensor suhu memiliki jenis yang banyak, ada yang analog dan juga digital. Namun kali ini kita akan menggunakan sensor digital ya, yakni DHT11. Lalu apa itu DHT11? DHT11 adalah sensor digital yang dapat mengukur suhu dan kelembapan udara sekitar. Sensor ini memiliki rang pembacaan suhu dari 0 sampai 50 derajat Celcius sehingga dapat kita sesuaikan dalam penggunaannya nanti. Dengan sensor ini kita bisa membuat sistem peringatan overheat, mengatur kelembapan ruangan, dan lain-lain. Kita bisa menggunakan sesuai dengan kebutuhan kita ya. Lalu bagaimana cara kerja sensor DHT ini? Oke, ini adalah bentukan dari sensor suhu DHT11 ya. Memiliki 3 pin. Pin pertama memiliki logo negatif ya atau strip ini. Dan pin kedua ada positif ya. Dan untuk S ini artinya sinyal ya. Di pin ketiga ini. Oke, jika ada perbedaan pin karena beda merek ya, rekan-rekan bisa melihat labelnya saja karena bisa jadi di DHT rekan-rekan pin 2 ini atau yang di tengah ini adalah sinyal ya, sehingga rekan-rekan bisa menyesuaikan saja. Selanjutnya, kita harus tahu bagaimana cara DHT ini mengirimkan sinyal sehingga bisa menghasilkan pembacaan suhu dan kelembapan. Pengiriman sinyal ini dilakukan menggunakan pin data atau pin sinyal ini ya. Pin data ini akan mengirimkan kode-kode yang berbentuk pulse yang akan dikirimkan ke Arduino. Kode tersebut berbentuk bit. Dalam satu kali pembacaan ada 40 bit ya, yang terbagi menjadi 5 kode paket. 5 kode paket ini berisi 8 bit angka suhu, selanjutnya lagi 8 bit pecahan suhu, dan selanjutnya 8 bit angka kelembapan, dan selanjutnya 8 bit angka pecahan kelembapan, dan terakhir adalah pengecekan apakah data tersebut korup atau tidak, yakni berjumlah 8 bit. Sehingga totalnya adalah 40 bit dalam satu cycle-nya. Artinya, pengupdatean data akan lebih cepat ya, atau dalam mikrodetik sekitar 10 ms-an ya. Namun, sampling minimal dilakukan dalam setiap 1 detik ya. Oke, begitu untuk proses pembacaan DHT11, lalu kita akan mempraktekannya ya, cara menggunakan sensor ini. Berikut adalah skemanya. Hubungkan plus ke VCC pada Arduino dan hubungkan negatif ke GND Arduino, dan untuk sinyalnya yakni S, pin ini kita hubungkan ke pin 2 ya. Rekan-rekan bebas memilih pin di mana ya atau nomor berapa, yang penting ada di pin digital. Jika sudah, kita lanjutkan untuk programnya ya. Buka Arduino IDE rekan-rekan. Di sini kita perlu menggunakan library DHT11 ya. Kita install terlebih dahulu ke Arduino IDE kita jika rekan-rekan belum menginstalnya. Untuk tutorial penginstalan library ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Jika belum tahu caranya, rekan-rekan bisa mengecek video tersebut. Oke, setelah itu kita program ya. Agar mempercepat durasi video ini, saya siapkan programnya. Oke. Kita jelaskan untuk program ini ya. Oke, setelah menginstal library-nya, kita deklarasikan ya seperti berikut. Di sini adalah pemanggilan dari library-nya. Di sini adalah deklarasi dari library di sini. Kita ketik saja seperti ini. Setelah itu kita define ya, yakni kita beri nama pin yang akan kita pakai, yakni pin 2. Dengan nama DHT11 pin. Lalu kita masuk ke void setup. Di sini ada serial bikin ya. Kita samakan sesuai dengan serial monitor kita. Di sini ada 9600 baud. Kita sesuaikan di sini. Lalu setelah itu
kita masuk ke void loop. Di sini ada DHT read, kita masukkan pinnya yakni pin 2 dengan nama DHT 11 pin. Di sini pin 2 ini berarti akan dibaca ya. Pembacaan tersebut hasilnya akan dikeluarkan di serial monitor ya, melalui DHT.temperature dan DHT.humidity ini ya. Lalu masuk ke serial monitor ya. Serial monitor ini akan memberi nama temp ini ya. Ini adalah string. Lalu kita pasangkan sensornya yakni DHT.temperature. Untuk ini sintaknya sudah ada pada library-nya ya. Jadi jika kita memodifikasi ini tidak bisa ya, kecuali kita memodifikasi library-nya. Lalu setelah itu kita printkan dengan delay 200 ya. Jadi setiap kali 0,2 detik ini akan diupdate untuk serial monitornya dan bentuknya akan seperti ini ya. Dan setiap 0,2 detik ini akan diupdate ya. Jadi begitu ya untuk Totareal DHT11 ini. Nantinya kita bisa memodifikasinya ya. Kita bisa memberi fungsi dan logika-logika yang lain ya. Sehingga sensor tersebut bukan hanya untuk membaca tapi memberi sebuah instruksi ya. Oke, mungkin hanya itu ya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.